Halo, Assalamualaikum, semangat pagi semuanya. Hari ini Teacher Dia akan menyampaikan materi prakarya dan kewirausahaan. Tema hari ini adalah pemasaran atau promosi. Nah, di sini Teacher Dia sudah mempersiapkan PowerPoint-nya. Selamat menyimak. Pertama kali kita harus tahu definisi daripada promosi. Promosi itu adalah suatu proses yang mengacu, membujuk, dan mempengaruhi suatu keputusan untuk mendukung suatu produk yang pada akhirnya calon konsumen itu akan melakukan proses pembelian. Dalam promosi ada 4 elemen utama atau 4P. Yang pertama adalah price, product, promotion, dan place. Nah, price ini atau harga harus pertama kali kita sampaikan kepada calon pembeli kita karena informasi ini sangat penting yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan daripada pembeli. Yang kedua adalah produk atau produk. Produk ini harus kita sampaikan pula kepada pembeli apa yang kita jual. Ketiga adalah promotion. Promotion ini atau promosi cara kita menyampaikan produk tersebut kepada calon konsumen. Jangan sampai kita menjual itu ya mungkin tidak bersimpati untuk kepada konsumen, mungkin dengan kata-kata yang kurang baik. Terakhir adalah place atau tempat. Nah, tempat ini harus penting bisa kita ketahui. Calon konsumen kita harus bisa memilih dan memilah. Apakah konsumen kita ini mempermasalahkan tempat penjualannya? Karena ada kalanya konsumen itu tidak masalah dong kalau saya jajan di kedai Amigos agak minggir sedikit. Yang penting rasanya enak. Atau ada yang konsumen yang sangat terganggu kalau tempat makannya itu kurang bagus atau kurang layak. Yang berikutnya adalah tujuan promosi. Apa sih tujuan dari promosi? Tujuan promosi adalah untuk memberi informasi yang luas kepada calon pembeli yang potensial. Jadi informasi ini harus kita berikan, harus tahu potensi pembeli ini seperti apa. Yang kedua adalah meningkatkan penjualan serta laba. Ini pasti dong. Kita jualan nggak mungkin kita tidak ingin meningkatkan penjualan atau mencari laba. Yang ketiga, membedakan dan mengunggulkan produknya dibandingkan dengan produk kompetitor. Misalnya Teacher Dia ingin menjual makanan berupa misalnya pempek. Nah, Teacher Dia harus pandai-pandai memberikan informasi bahwa pempek buatan Teacher Dia ini bagus, enak, kemudian tanpa pengawet, bersih, dan juga harganya lebih murah atau harga miring. Nah, di sini harus kita unggulkan produk kita. Kemudian branding atau membuat citra produk di mata konsumen itu sesuai dengan yang diinginkan. Jadi kita branding kita ini, produk kita misalnya harus yang berkualitas. Nah, mungkin ada adik-adik sekalian yang pernah dimarahin mamanya kalau meninggalkan produk misalnya tempat makan, tempat minum karena itu kategori plastik mahal. Mamanya bilang, kok kamu meninggalin tempat makan di sekolah? Ada mama cicilannya 2 kali dibeli produk itu. Nah, ini harus kita tahu tujuan promosi. Kemudian membalik tingkah laku dan pendapat konsumen tentang suatu produk. Jadi ada beberapa kan rekan-rekan guru kesel nih, kamu kok nggak bisa sih perkalian ini sama ini 9 pangkat 2 aja nggak tahu, masa sih rumus dari kecepatan tidak tahu, kebanyakan makan micin ya. Nah, jangan sampai si micin atau jenis produk MSG ini jadi kambing hitam atas ketidakmampuan siswa di sekolah. Nah, seorang marketing atau sales harus bisa mengetahui tujuan dari membalikan tingkah laku dan pendapat dari konsumen kita. Selanjutnya, manfaat daripada untuk berpromosi. Apa sih manfaatnya? Pasti satu, yang pertama harus mengetahui kebutuhan konsumen. Saat wabah COVID-19 ini tidak mungkin kita menjual produk misalnya produk sepatu, pakaian ataupun perhiasan, karena yang dibutuhkan adalah misalnya sekarang 9 bahan pokok atau sanitizer atau masker. Kemudian mengetahui tingkat kebutuhan konsumen. Nah, apakah tingkat kebutuhannya sangat tinggi, sedang atau rendah? Ini harus tahu nih. Yang ketiga, cara pengenalan dan penyampaiannya. Nah, ini harus seperti tadi, yaitu komunikasi tadi ya. Komunikasi kepada konsumen harus benar-benar baik. Berikutnya, mengetahui harga serta kondisi persaingan di pasaran. Jadi harus tahu berapa sih harga telur sekarang,
termurahnya misalnya 22.000. Nah, harus tahu pasar saingannya seperti apa. Kemudian mengetahui strategi. Nah, strategi ini nanti kita bahas mengenai cara-cara promosi. Harus tahu strategi kepada konsumen. Dan menciptakan image produk. Harus produk yang kita jual ini menciptakan atau menghasilkan image yang baik. Itu pasti. Jenis-jenis promosi. Jenis promosi ini ada 3. Nah, yang pertama adalah promosi secara fisik. Nah, untuk yang secara fisik ini mungkin di saat wabah COVID-19 kan sepertinya tidak bisa kita lakukan. Karena promosi secara fisik ini misalnya kita melakukan bazar, pameran, festival ataupun konser. Nah, di sini kita bisa melakukan promosi, memberikan flyer atau banner ataupun billboard, ya kan? Nah, tetapi kalau saat sekarang mungkin tidak. Keuntungannya adalah pembeli dan penjual itu bisa langsung berinteraksi di tempat kalau yang secara fisik ini. Karena apa? Karena pembeli sendiri bisa melihat kualitas barang yang kita jual itu secara langsung, dia bisa melihatnya. Kekurangannya ya itu tadi, karena cuma di scoop di tempat itu saja, maka pembelinya ya terbatas di sana saja. Yang kedua adalah promosi melalui media tradisional, yaitu misalnya menggunakan media elektronik dan media cetak. Kalau media elektronik iklan melalui radio dan televisi. Tetapi kalau media cetak bisa melalui tabloid, majalah, kemudian bisa melalui koran, ya, atau juga kalian bisa lihat di beberapa contoh. Nah, keuntungannya adalah jauh lebih luas pastinya skupnya, ya, dibandingkan dengan yang cara pertama tadi, fisik tadi, yaitu lebih banyak jangkauannya, tapi lebih mahal itu secara kerugiannya, ya. Nah, di sini kalian bisa memilih. Yang ketiga, di era digital ini ada yang menggunakan promosi melalui media digital. Jadi untuk milenial saat ini, ya, di era 4.0 sangat memungkinkan kita sebagai marketing atau sales untuk melakukan promosi atau pemasaran melalui media digital, yaitu jejaring sosial, misalnya melalui Instagram, Facebook, Twitter, ya kan, ataupun melalui LinkedIn. Nah, keuntungannya pasti, ini bandingkan yang pertama dan yang kedua jauh lebih luas lagi skupnya, dan keuntungannya adalah lebih murah rupanya dibandingkan dengan menggunakan yang promosi cara kedua. Kekurangannya mungkin tidak terlalu banyak, ya. Kekurangannya mungkin yang bagi yang tidak terlalu mahir di bidang IT, nah ini di sini akan kesulitan. Nah, mungkin jenis-jenis promosi ini bisa kalian terapkan nanti pada saat kalian melakukan praktek secara langsung. Demikianlah penjelasan dari Teacher Dia, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada yang kurang, mohon maaf, ya. Teacher Dia tutup dengan satu pantun dari Tambun menuju Bekasi. Mohon ampun dan terima kasih. Assalamualaikum.